Yang awalnya negara kita berkedaulatan rakyat, akhirnya berubah menjadi berkedaulatan partai politik. Betul tidak? Alumni Lemhanas, aktivis, doktor, tapi pernah di penjara. Alumni Bareskrim juga. Jadi kita mau dengar tidak hanya ilmunya tapi juga pengalamannya, semangatnya untuk memenangkan Anies Mohaimin. Anton Permana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adam membeli tomat dibeli di pasar pagi. Jawaban salam kurang semangat, kita ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli bunga ke Tanjung Batu, batu dililit di tengah nampan. Kalau ingin Indonesia maju, mari kita gelorkan perjuangan. Takbir! Kebetulan saya orang Batam, Bu. Kalau pantun itu memang wajib kita di Batam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bang Legisan, Bu Dio, Bunda Dio, para aktivis Indonesia Gemilang yang luar biasa. Dan hadir juga senior kita di sini, Bang Adi Masardi, mantan juru bicara Gus Dur. Luar biasa, tepuk tangan Bang Adi. Dan abang saya tercinta, perlu saya sampaikan, Bang Umar Kay. Beliau yang membantu saya mengamankan di lapas Cipinang kemarin, Bu. Tepuk tangan dulu Bang Umar Kay. Jadi kalau masuk penjara, lapor aja Bang Umar Kay, nggak ada yang berani ganggu Bang. Luar biasa. Dan Pak Edi, semuanya seluruh pengurus, dan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sungguh kehormatan saya bisa hadir di sini. Seperti yang disampaikan oleh Bang Legisan, tahun 2020 kami 3 orang dari aktivis deklarator kami itu, Bang Saganda Nenggolan, Jumbur Hidayat, dan saya ditangkap. Saya tanggal 11, Bang Saganda tanggal 12 Oktober, Jumbur tanggal 13 di Bareskrim. Setelah itu 7,5 bulan di sana, penangguhan, disidang, divonis 10 bulan. Saya itu, Bu, bapak-bapak semuanya disidang selama 66 kali. Rekor muri, nggak pernah di Indonesia ini sidang sebanyak saya. Boleh tanyakan seluruh lawyers. Selama 15,5 bulan. Vonis 10 bulan dan itu pun banding kasasi, nunggunya lama, saya sampai datang ke Mahkamah Agung. Saya datangin Ketok Palu 3 kali bolak-balik, saya cerita sama Bunda. Ya, udah Mahkamah Agung udah keluarkan, petikannya juga belum keluar Bunda. Saya urus lagi bolak-balik sampai petikan keluar. Di Jaksa juga belum distribusikan ke Kejaksaan Negeri. Saya datang lagi ke Kejaksaan Negeri, ngambil suratnya Pak. Habis ngambil suratnya, lapor abang saya Bang Umar Kay, baru saya masuk lapas Cipinang. Bawa tas, masuk, lapor saya mau masuk penjara gitu. Tujuannya adalah supaya kita nggak digantung-gantung. Kebetulan saya ngajar di beberapa sekolah kedinasan, itu selalu dipermasalahkan dalam perkara hukum. Nah, saya tuntaskan kemarin masuk 14 Agustus, keluar tanggal 26 Oktober. Berarti total 10 bulan saya dipenjara oleh rezim hari ini. Hanya gara-gara saya memperjuangkan melawan apa yang disebut dengan Undang-Undang Ciptaker, Pak. Undang-Undang Ciptaker, ternyata apa yang kita takut dan kita lawankan itu terbukti. Ya, kejadian Rempang, kejadian Wadas, bagaimana negara dengan seenak hatinya bisa merampok hak-hak tanah wilayah gitu. Belum lagi masalah kesehatan, masalah tenaga kerja, apalagi ya. Nah, tapi itulah rezim hari ini, makanya saya sangat gembira diundang oleh Bang Legisan hari sini. Tapi ini buktinya tidak ada kata menyerah. Jeruji besi tidak akan bisa merubah Raja Wali menjadi burung nuri. Takbir! Nah, baik, saya akan sesuai dengan visi misi paslon yang kita dukung. Tentu kita bertanya, mengapa harus ada perubahan? Di sini sedikit saya berbicara tentang konsepsi Lemhanas, Bu.
Jadi di Lemhanas itu kita diajar mengukur sebuah negara itu betul atau tidaknya ada parameternya. Jadi tidak asal ngomdo. Kalau istilah kita itu astagatra, ada 8 bidang, ada pancagatra, ada trigatra. Ya. Mungkin bapak-bapak masih ingat ada pelajaran IPO Sekbud, Hankam ya. Nah, itu istilahnya kita dulu. Nah, pertama kita lihat secara ideologi. Kita tahu ideologi kita sekarang sudah sangat liberal. Secara ideologi, jadi Pancasila kita sudah diliberalisasi. Lari dari amanat konstitusi 1945 dan ancaman bergesernya menuju neokomunis. Karena apa? Pancasila sebagai filosofi groundslah kita, ya. Indonesia memang bukan negara agama, tapi juga bukan negara tanpa agama. Setuju? Tapi dalam pasal 29 ayat 1 sudah tegaskan bahwasanya negara berdasarkan ketuhanan yang maha. Nah, Tuhan yang mana? Lihat pembukaan undang-undang dasar kita. Atas berkat rahmat Allah yang maha. Jadi jelas, artinya di sini adalah Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara tanpa agama, tetapi negara yang mengakui keberadaan agama sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan bernegaranya. Clear di sini. Tapi kita lihat saat ini, bagaimana rezim ini seolah menyudutkan satu kelompok agama dengan bahasa narasi-narasi yang saya sebagai orang muslim sangat sakit hati saya dibilang radikal, intoleransi, politik identitas, ya. Kita seakan asing di negeri kita sendiri, celana cingkrang dipermasalahkan, jenggot dipermasalahkan, jilbab dalam permasalahkan, nggak pernah terjadi di negara ini sebelumnya. Saat ini itu dibentur-benturkan. Berarti ada yang bergeser dalam negara kita. Itu secara ideologi, betul? Nah, kita lanjut secara politik. Amandemen yang brutal pada tahun 2022 itu sangat radikal merubah arah kiblat bangsa kita. Bayangin, menurut Profesor Kailan, guru besar hukum tata negara dari UGM mengatakan 97% perubahannya. Amerika aja yang sudah 400 tahun Bu, melakukan amandemen nggak lebih dari 12 kalimat. Kita 84 ayat yang dirubah, 97% merasakan perubahannya. Akhirnya yang terjadi adalah yang awalnya negara kita berkedaulatan rakyat, akhirnya berubah menjadi berkedaulatan partai politik. Betul tidak? Kalau dulu kita masih ada MPR yang mendatakan presiden dan takwi presiden, sekarang semuanya partai politik yang ngatur. Sedangkan partai politik kita tahu seperti apa dikatakan Bambang Susatyo, dikuasai oleh Cukong, sedangkan Cukong dikuasai oleh pemerintah. Jadi lingkaran setan itu yang selalu membelenggu bangsa kita. Seolah-olah kalau nggak jadi partai politik kita sekarang ini masyarakat kelas kedua. Itu ya. Jadi kedaulatan rakyat itu sekarang digantikan oleh kedaulatan politik. Itu pergeserannya secara politik. Nah selanjutnya dikuasai oleh oligarki dan sentralistik otoritarisme. Nah, dikuasai oligarki. Memang kita maju, tapi kita rasakan nggak dampaknya sekarang ini. Ya, kemarin salah satu deputi Bank Indonesia menyatakan, tadi Bang Sadidu sudah panjang lebar mengatakan, 15.000 transaksi tambang nikel tahun 2022, nggak ada uangnya di Indonesia. Bayangin 15.000. Itu 1 tahun loh. Kemana perginya? Karena seluruh gara-gara undang-undang Minerba lah yang dulu kita bersama-sama tolak. Saya lihat di sini para aktivis juga menolak undang-undang Minerba itu. Kalau Rocky Gerung menyatakan zaman Soeharto masih ada 30% kekayaan negara itu masuk ke kas negara. Sekarang ini PPN pun nggak jelas kemana perginya. Negara yang begitu kaya tapi mempunyai hutang 21.000 triliun. Dari satu sektor aja, tambang nikel sebenarnya selesai hutang kita. Sumber kekayaan alam kita itu tidak ada alasan negara kita itu berhutang sebenarnya. Betul? Nah itu karena apa? Ada proses politik di sini yang telah dirubah secara brutal dan radikal. Ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang MD3. Tidak ada lagi kekuasaan partai politik tadi. Akhirnya tidak ada suara personal, tapi ada suara fraksi. Nah, ditambah lagi dengan kekuasaan presidensial yang begitu sangat kuat. Sehingga presidensial itu sangat full power, sehingga dia melahirkan kesewenang-wenangan. Nah, salah satunya kita. Tidak pernah kita sejarah bangsa ini, para ulama pasca reformasi maksudnya, para ulama, tokoh aktivis yang memperjuangkan kebenaran justru dicap radikal. Ini karena apa? Inilah pergeseran politik itu terjadi. Begitu juga dengan ekonomi, ketimpangan antara kaya dan miskin sangat tinggi sekali. 1% orang Indonesia itu kekayaannya sama dengan 84%. Ya, dan juga dalam penguasaan tanah 1% sama dengan 57% Pak, perbandingannya. Berapa gap
ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin yang terjadi. Itu semuanya terjadi perubahan yang radikal ini sejak rezim ini berkuasa. Nah, itu secara ekonomi. Nah, ditambah lagi semua dikendalikan oleh oligarki. Bikin kebijakan CPO, menguntungkan siapa? Bikin motor listrik, pabrik baterainya punya siapa? Bikin kebijakan tentang ekspor batu bara, yang punya batu bara, PLTU siapa? Orang-orang itu aja, Pak. Yang 4L istilahnya, lu lagi gitu. Ini kekuatan oligarki sehingga distribusi ekonomi itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Nah, itulah kita rasakan sekarang. Bayangin, Pak ya, tadi Pak Sadidu bilang kalau dalam catatan saya itu masih 1.000 triliun. Negara itu membayar hutang setiap tahun. Tapi tadi 1.200 triliun ya, dia bilang. 1.200 triliun, Pak, jangan 1.200 triliun, 10 triliun aja udah bisa bangun berapa sekolah, udah bisa membangun berapa pasar, udah bisa membangun berapa jembatan jalan. Ini 1.200 triliun. Sehingga subsidi dicabut, semua dicabut, ya harga mahal. Yang menjerit ya ibu-ibu yang di rumah. Sekolah susah. Nah, betul? Betul kan? Nah, artinya dengan kondisi ini 1.100 triliun hanya untuk bayar cicil utang yang manfaatnya hanya dirasakan oleh kalangan elit menengah ke atas saja. Nah, itu dari segi ekonomi. Selanjutnya dari segi sosial budaya hukum. Rusaknya sistem penegakan hukum seperti yang telah saya singgung di awal tadi. Fenomena kejadian yang menimpa Sambo, Teddy Minahasa, ini adalah potret buram negara kita. Sebentar lagi ketua KPK itu nggak tahu saya tuh apakah dibui atau tidak. Hampir seluruh sendi negara itu terlibat permasalahan hukum. Nah, berarti betapa rusaknya negara hukum kita. Ditambah desa dikasih uang, kepala desanya korupsi. Sekolah-sekolah dikasih uang, guru-guru kepala sekolahnya juga ditangkap. Apalagi di birokrasi segala macam. Ini ada apa? Nah, itu karena kalau sederhana aja, kalau dalam sistem bernegara kita ini, itu tergantung pemimpinnya, Pak. Betul? Kalau pemimpinnya benar, dia pasti benar sampai ke bawah. Tapi kalau pemimpinnya busuk kepalanya, pasti juga busuk sampai ke bawah. Kenapa korupsi ini tambah menjadi-jadi? Memang sengaja distribusikan. Tepuk? Betul? Itu dari segi penegakan hukum. Selanjutnya kita lagi lihat dari sosial budaya, lahirnya generasi bucin. Tahu bucin, ibu-ibu? Tahu, keren itu. Budak cinta. Beda dengan kita dulu awal-awal merantau. Kita merantau dulu, ya hanya bawa tas saja selesai kan? Gimana di rantau ya? Temu teman, kerja, apapun kita lakukan. Anak-anak sekarang jangan harap bisa seperti itu, Pak. Dia kuliah pun kita yang gregetan. Kalau nggak disiapin dulu tempat kosnya, nggak dilengkapi dulu isinya, kalau nggak dikasih kendaraan dia nggak mau. Setelah itu sudah dilengkapi, banyak kemarin malah lebih banyak pacarannya daripada kuliahnya. Kebanyakan nih, bukan semuanya. Kalau anak-anak ibu di sini saya yakin baik karena semuanya di sini adalah para pejuang dan aktivis. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu saja, Pak. Ini semuanya adalah yang disebut dengan perang sosial budaya. Jadi perang itu tidak hanya berupa perang fisik, symmetric war, tapi ada juga namanya perang asimetris, perang non fisik, perang sosial budaya untuk melemahkan sebuah ketahanan sebuah negara. Nah, sekarang kalau masyarakatnya, generasi mudanya udah rusak, narkoba, jadi budak cinta, gimana dia untuk membela negara ini, rasa patriotismenya, masalah membeli barang aja tidak ada lagi rasa patriotismenya. Sekarang ditaruh ini Elfong, ini Cibaduyut, mana yang dipilih kira-kira? Anak-anak kita, jujur aja kita ya kan? Beda Bu, kalau kita ke Korea Selatan, ke Jepang, nasionalisme masih mereka luar biasa, Jepang takkan mau beli dia barang Korea. Nah kita hal-hal yang sepele aja, itu lanjut. Nah pergeseran ini, itu desain, ada yang desain semuanya. Itu disebut dengan soal itu. Nah ini kita lihat juga kerusakan pergeserannya yang juga luar biasa. Termasuk semakin lemahnya rasa cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme. Ya, kita lihat sendiri mana ada produksi film kita ataupun negara yang membuat program-program membangkitkan rasa patriotisme ini, nggak ada lagi. Jauh kali. Pelajaran sejarah aja sejak tahun 2008 itu sudah ditiadakan. Bagaimana anak-anak kita tahu dengan sejarah? Dia lebih tahu K-pop Korea daripada sejarah bangsanya. Padahal negara kita ini sangat luar biasa. Ya. Bagaimana kejayaan Majapahit, Sriwijaya, dan bagaimana para pendahulu bangsa kita mendirikan bangsa ini. Untuk bapak-bapak ibu ketahui, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka melalui kekuatan senjata. Ada yang baru tahu kan? Satu-satu negara yang
memang merdeka melalui kekuatan senjata. Negara lain dimerdekakan, Ibu. Hebat Indonesia. Takbir. Luar biasa negara kita, Bu. Bayangin, 10 November 1945, kita mengalahkan pemenang Perang Dunia Kedua. Pemenang Perang Dunia Amerika Sekutu kita kalahkan melalui resolusi jihad. Luar biasa. Nah, sejarah-sejarah ini kan sekarang saya akan hilang tak kemana. Gitu. Anak-anak kita lebih tahu dengan Avenger, tahu dengan negeri Wakanda ya. Padahal luar biasa bangsa kita. Ini perang budaya, Ibu-ibu. Nah, yang selanjutnya fenomena hari ini adalah tentang Hankam, pertahanan dan keamanan. Jebolnya doktrin TNI Polri sebagai alat politik negara menjadi alat kekuasaan serta lunturnya sis Hankam rata. Nah, sekarang TNI itu saya paling sakit hati dan protes apabila TNI, ada seorang TNI yang mengatakan atau Polri tegak lurus pada presiden. Itu salah, berarti dia menghanti sumpah prajurit ini. Karena TNI Polri itu adalah politik negara. Dia itu setia kepada konstitusi. Tidak boleh dia setia kepada presiden. Kalau presiden itu kan politik praktis. Sedangkan TNI Polri itu dia harus loyal kepada konstitusi negara. Apa itu konstitusi negara? Ya, berkedaulatan rakyat dan negara hukum. Itu harus tunduk di sana. Nah, sekarang ini yang buyar di negara kita. Ada mantan Pangdam, bintang 2 ngomong, tegak lurus pada presiden, tegak lurus presiden. Sebagai alumni Lemhanas, saya selalu tentang ini, Pak. Ini perlu diluruskan. Nah, gitu juga dengan sis Hankam rata. Saya yakin anak-anak yang habis pasca reformasi gak tahu lagi itu apa sis Hankam rata. Atau di sini masih ada yang belum tahu apa itu sis Hankam rata? Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Inilah salah satu doktrin yang juga tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Ketika kita menggabungkan keuletan dan ketangguhan sumber daya yang ada di negara kita untuk melakukan mobilisasi massa. Nah, matinya fungsi teritorial TNI dan mengantisipasi ATHG ancaman tentang hambatan dengan Tuhan. Ini masalah spesifik, masalah Hankam, banyak hal-hal, sebenarnya banyak lagi, tapi ini yang umum yang bisa kita paparkan di sini. Sehingga kita sangat sedih ketika TNI Polri kita ini lebih cenderung menjadi alat kekuasaan. Contoh saya ditangkap, kita menyampaikan kebenaran, polisi ikut campur dalam hal demokrasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan perlu saya sampaikan di sini, kemewahan masyarakat dalam negara demokrasi itu adalah ketika masyarakatnya bisa mencaci maki pemerintahnya kalau itu gagal dan dia berperintahan secara buruk. Cuman itu kemewahan masyarakat. Itu juga di bumi hanguskan, kan luar biasa negara kita ini. Nah, itu kerusakan-kerusakan. Nah, selanjutnya secara Trigatra, tadi sudah saya sampaikan tentang sumber kekayaan alam kita, nggak sampai 10% yang kita kuasai. Saya masih ingat istilah Pak Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan, kita semuanya punya, tapi semuanya bukan punya kita. Betul nggak? Apa yang nggak kita punya? Migas kita punya, emas kita punya, perikanan kayu, CPO kita punya, CPO satu-satunya negara yang terbesar kita. Nikel kita punya satu-satunya. Tapi siapa yang punya? Siapa yang kuasai? Asing. Nah, kalau itu dikelola, pasti tak akan ada utang, Bu. Betul kan? Anak-anak kita tuh gratis sekolahnya semuanya. Sepele lah. Kita pernah menghitung, Pak. Gaji PNS saja dikalikan 10 kali lipat. Itu nggak sampai 80 triliun. Udah kita pernah kalikan. Dan dibebaskan seluruh biaya sekolah sampai kuliah. Sekarang untuk utangnya 1.200 triliun, Pak. Sangat disayangkan. Gitu. Itu hanya dengan 100 triliun bisa pendidikan gratis, pengobatan gratis. Ini dengan 100 triliun, ini 1.200 hanya dibuang untuk bayar bunga hutang. Dan manfaatnya tidak ada. Nah, tadi fenomena hari ini. Sekarang kita lihat tujuan bernegara kita. Tujuan dan makna bernegara kita itu pertama adalah visi ya. Visi negara itu mewujudkan masyarakat yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Ini ada dalam pembukaan. Ini visi negara kita, Pak. Merdeka dulu, bersatu, baru berdaulat, adil dan makmur. Oke, kita sudah merdeka. Tapi sudah bersatukah? Nah, kalau kita belum bersatu, bagaimana kita berdaulat? Kita dipecah belah terus, cebong kampret, sara-sara diangkat-angkat terus. Yang pro pemerintah dilindungi, yang ditangkapin. Gimana kita mau bersatu? Ya, itu visinya. Terus misinya adalah memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga perdamaian dunia. Dengan value Pancasila. Visinya jelas, misi jelas. Nah, artinya one vision, one mission, one value dalam bikin satu negara. Lanjut slide-nya, Bu. Biar kita percepat dikit. Nah, fenomena hari ini dengan tujuan bernegara berlawanan tidak? Fenomena ini tujuan bernegara sudah terpenuhi atau belum? Berapa persen kira-kira sudah terpenuhi?
Belum, karena Bunda melandol, bayangin. Nah, jadi wajar kan kalau kita melakukan perubahan? Setuju kan kita melakukan perubahan? Setuju kan? Karena tidak ada kesejahteraan yang dilahirkan oleh bangsa rezim hari ini. Ya, tidak ada kebebasan yang dijanjikan oleh reformasi kita terhadap negeri, dan tidak ada kesejahteraan yang telah dilahirkan oleh rezim ini. Makanya artinya di sini perlu saya sampaikan adalah kita melakukan gelorakan perubahan itu ada dasarnya, bukan turun dari langit, bukan karena mabuk asam sulfat, bukan. Memang kejadian bagaimana fenomena ini jauh dari lari tujuan bersama negara kita. Perubahan itu ada dua, ada secara linear, ada secara non-linear. Semuanya ada dasar undang-undangnya. Secara linear tentu melalui pemilu dan pilpres yang jurdil. Inilah kita jalani sekarang, karena kita masih percaya rezim ini akan menyelenggarakan. Atau masih kurang percaya atau tidak percaya? Percaya? Oke, kita berpikiran baik dulu. Ya, berpikiran, oke. Ada juga cara non-linear. Dengan people power atau pemakzulan. Ini bukan hal salah, karena dijamin oleh pasal 7 Undang-Undang Dasar. Kalau kepala negara pemerintah melakukan kesalahan, ada instrumen hukumnya untuk melakukan perbaikan. Nah, itu dalam sejarah pun sudah dilakukan. Ada berapa kepala negara kita yang melakukan impeachment dan pemakzulan. Jadi ada dua cara, Bu. Nah, sengaja ini saya sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu, karena kemungkinan dua ini tidak ada yang menjamin tidak bisa terjadi. Contohnya, pemilu oke sedang berjalan, tapi siapa yang menjamin tidak akan terjadi chaos nanti ketika pemilu? Misalnya, yang sono kalah, yakin nggak dia terima? Atau kita sebenarnya menang, dicurangi, mau nggak kita? Ya kan? Udah jelas kita menang kok hilang, terima nggak? Mau nggak? Berarti kita lawan kan? Ini harus kita persiapkan gitu. Segala kemungkinan kita harus siapkan, linear atau non-linear. Nah, kuncinya satu, persatuan. Ya, mau linear, oke. Kita siapkan saksi, 842.000 saksi kali 3. Kita kawal sampai seminggu dari TPS, PPK sampai KPU. Mau non-linear, ayo kita people power. Oke, kita juga siap. Kalau lu curang, perang, gitu aja. Setuju? Takbir! Nah, ini harus ditanam. Kita jangan naif, kita berhadapan sebuah rezim yang luar biasa, Bu. Luar biasa, nggak pernah pemimpin kita siang ngomong A, besok B, C, D, berbolak-balik. Sekarang kalau dia berkata ingkar, janji bohong, itu apa namanya? Terjadi nggak dalam rezim ini? Ada dulu Baibat Indosat, katanya mau baik ekonomi meroket, kan banyak itu. Ada mobil SMK, mana dia? Tidak ikut cawe-cawe politik. Sampai kita mikir, ini kalau dia ngomong apa sih, aslinya B sebenarnya gitu. Betul nggak? Ini parahnya, Bu, kepemimpinan rezim kita hari ini. Maka kita lagi keluarkan perubahan. Jadi ada perubahan itu ada linear, kita harus siapkan ya, Bang Legis ya. Kita harus siap duanya. Dia linear, oke, kita on the track, seperti Bang Umar kayak bilang tadi. Kalau dia curang non-linear, kita juga harus siap. Kalau tidak, Bu, anak cucu kita akan sengsara. Sekarang aja udah berapa, sekarang dijual itu semua harta kekayaan bangsa kita ke depan. Saya nggak jamin seperti apa bangsa Indonesia ini ke depan. Kan banyak, nih, 02 pasti menang. Ini pasti menang, karena dia kondisikan AB. Nah, sekarang kita, Al-Quran pun menyatakan, manusia itu diberikan tanda-tanda, betul nggak Pak Legis? Ya Pak Ustadz, kita bisa membaca tanda-tanda. Nah, ini ada trilogi perubahan yang saya gali secara akademis, boleh kita buktikan satu-satu. Sudah ada nggak tanda-tanda itu di sekarang? Oke, kita lihat satu-satu bersama. Pertama, perubahan secara historical teoritis. Ini kajian seorang Denny J.A., walaupun dia di seberang sana, tapi kajian ini kita ambil secara ilmiah, tentang perubahan yang terjadi tahun 65 dan 98, Pak. Ada 5 syaratnya. Pertama, terpecahnya istana dan kekuasaan. Betul? 65, 98 terjadi. Sekarang terjadi nggak? Oke. Terus yang kedua, terjadinya krisis resesi ekonomi, politik, dan moral. Terjadi nggak? 65 terjadi, 98 terjadi. Oke. Yang ketiga, bersatunya kekuatan oposisi civil society. Terjadi nggak? 212 pas-pas luar biasa itu. Sudah terjadi. Oke. 4, dukungan luar negeri 50-50. 50-50 dulu. Yang terakhir, penguasa menjadi common enemy. Betul nggak? Sekarang seluruh kerusakan. Nah, berarti tanda-tanda perubahan yang pertama sudah terjadi minimal 90%, 80%.
Oke, kita lihat yang kedua. Perubahan secara psikokultural, tradisi. Jadi jatuhnya seorang presiden itu Pak tergantung juga cara naiknya. Ini menarik ini. Kita lihat Pak Soekarno naik, diculik ke Rengas Dengklok, dibaiat ramai-ramai, yuk Pak, merdekakan, pimpin Indonesia. Ya kan, betul? Itu kejadian sejarahnya ya. Tapi bagaimana dia jatuh 66? Juga melalui presentasi rakyat Pak, Bapak turun karena kejadian G30 SPKI. Berarti cara naiknya dengan cara turunnya sama. Yang kedua, Pak Harto. Pak Harto, Anda telah menyelamatkan bangsa ini dari gerakan 30 SPKI. Ditunjuk sebagai PJ Presiden, di tengah kerusuhan, maka muncullah Soeharto sebagai Presiden. Betul? Sejarah seperti itu? 98 bagaimana? Soeharto juga melalui kerusuhan. Sehingga dia mundurkan diri tanggal berapa? 24 Mei ya Bang Hadi? 21 Mei 98. Sedangkan dia baru berapa bulan sebelumnya baru dilantik Presiden. Berarti naik melalui kerusuhan, turun juga melalui kerusuhan. Betul? Nah, yang ketiga Pak Habibie. Boleh kita lihat nih. Pak Habibie ditunjuk karena menggantikan melalui sidang istimewa. Karena Pak Harto bukan mundurkan diri. Dia berhenti. Di pada makna secara hukum tata negara ini berbeda. Kalau dia mundurkan diri, dia harus masuk ke yang dulu. Tapi karena dia berhenti, ya otomatis sidang istimewa melantik Pak Habibie menjadi presiden. Nah, setelah itu Pak Habibie jatuhnya melalui apa? Juga sidang istimewa kan? Oke, selanjutnya kita ada melalui Gus Dur. Nah, ini mohon maaf nih Bang Adi, Mas Adi, ini juru bicara Gus Dur nih. Gus Dur naik adalah gerakan polarisasi kekuatan politik poros tengah ketika itu. Ingat poros tengah, Pak Amin Rais? Untuk menjegal Megawati ketika itu, saya masih ingat. Poros tengah sehingga Yusril mundur, bla bla bla, panjang itu ceritanya. Tapi akhirnya Gus Dur jatuh, siapa juga yang jatuh kan? Juga poros tengah kan? Ya, terlepaslah itu ada desain Megawati di belakang kita, itu debatable di situ. Tapi naik melalui poros tengah, turun juga melalui poros tengah. Selanjutnya Megawati, oke, Megawati disinyalir ini dari Bang Adi Masari sumbernya terlibat dalam gerakan menjatuhkan Gus Dur, ya, ketika Gus Dur 1 tahun jadi. Ya, akhirnya dia, mohon maaf, mengkhianati bosnya nih kan. Jadi naiklah Megawati. Tapi Megawati turunnya memang melalui pemilu, tapi juga dikhianati, dilawan oleh SBY kan. Berarti sama lagi. Kita lanjut dengan SBY. SBY memang agak lempang lurus nih Pak. Maju, naik melalui proses demokrasi, juga turun melalui proses pemilu dan demokrasi. Nah sekarang pertanyaan dengan gimana coba? Naik melalui gorong-gorong, mobil SMK, atau banyak nih. Instrumennya banyak nih. Mulai PDIP, wah jangan salah loh, kita jangan bisa menganggap remeh PDIP. Jatuhnya kita tunggu nanti, lihatnya seperti apa. Tapi dalam hipotesa ini, bagaimana dia naik, begitu juga dia turun. Berarti tanda-tanda kedua sudah ada. Nah, terus secara intuisi ilmu geopolitik, ini kita diskusi beberapa profesor ketika itu. Semuanya mengunggulkan paslon lainnya untuk menang. Saya sebagai pengamat bilang, ini bisa salah bisa betul. Secara intuisi ilmu geopolitik, di dunia ini ada nama kekuatan elit global, Pak. Ya. Yang menciptakan demokrasi. Tidak akan pernah kekuatan elit global itu memberikan kekuasaan secara terus-menerus kepada negara-negara berkembang. Ini secara teorinya. Karena apa? Mereka sudah belajar dengan kejadian Saddam Hussein, Gaddafi, Soeharto. Ketika kekuasaan itu diberikan secara terus akan menjadi kuat dan bisa menjadi bumerang, perlawanan balik. Nah, intuisi saya mengatakan, ini bisa salah, bisa betul, tidak akan mungkin lagi kekuatan global itu memberikan kekuasaan kepada rezim Jokowi ini lagi. Amin. Pasti akan diberikan kepada yang baru, yang lebih segar dan fresh. Amin. Setuju? Takbir. Ini prediksi bisa salah, bisa betul. Karena apa? Lihat, Amerika, kalau nggak Demokrat, Republik, ganti-gantian aja kan Pak. Di beberapa negara kayak gitu Pak, balancing of power namanya. Awalnya mereka mendesain di Indonesia ini ada terah Soekarno, ada terah Soeharto, supaya murah mengendalikan. Gagal. Ciptakan lagi terah baru antara SBY dengan Soekarno, juga gagal. Nah, sekarang mereka akan ciptakan ini.
insya Allah mereka pikir, wah ini rezim ini kalau berkuasa lagi 1-2 periode akan kuat, bisa-bisa jadi membesarkan anak macan gitu. Walaupun macan lansia kita ketahui ya gitu. Oke, berarti instruksi kedua sudah. Nah yang terakhir perubahan secara teologis spiritual. Ini ya Ustaz, mohon izin Ustaz. Ini salah ketik sebenarnya. Di sini kita tahu salah satu hadis yang mengatakan bahwa per 100 tahun itu akan lahir seorang mujadid. Betul Ustaz? 1924 itu adalah kejatuhannya Khalifah Utsmani. Berarti 100 tahun apakah itu Masehi atau Hijriah antara 2023 ini sampai 2025. Berarti sebenarnya lagi insya Allah 100 tahun seorang mujadid itu pembaharu dalam Islam itu akan lahir. Takbir! Dan tanda-tandanya pun menurut salah satu imam yang terkenal di Palestina, tanda-tandanya dari arah timur. Indonesia. Karena ada salah satu hadis mengatakan kebangkitan Islam itu menjalar seperti ular. Apa maksud ular? Keluar dia keluar. Ular itu tidak pernah dia melewati jalan yang dia lewati keluar. Dia pasti masuk dari daerah yang berbeda. Nah, kita lihat peta Islam itu. Islam itu pernah berkuasa selama 1333 tahun. Di utara Utsmani, Abbasiyah, ya, Muawiyah. Nah sekarang dari timur yang belum Islam itu berkuasa, dari arah timur. Makanya Imam Palestina itu dia Basyirah dia menyatakan kemungkinan besar itu dari arah timur. Dan kita berdoa dan berharap dari arah timur itu adalah negeri yang kita cintai ini Indonesia dan melalui pintu pemilu ini. Takbir! Nah dari 3 teoritis ini, lanjut Ibu. Saya bertanya, ada 3 pertanyaan. Apakah kita siap akan melakukan perubahan? Apakah kita siap berjuang? Apakah kita siap berkorban? Apakah kita siap menang? Takbir! 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 Nah, sekarang tugasnya apa? Tugasnya sederhana aja. Hanya 2 saja, Pak. 2 aja tugasnya. Kampanye dan jaga suara. 2 aja. Betul nggak Bang lagi? Kampanye, kumpulin suara banyak-banyak, dan jaga. Nah, caranya bagaimana? Ini hanya tip-tip umum. Bagaimana tekniknya, bentuk bapak-bapak lebih ahli. Pertama, saya masih ingat gaya-gaya Soeharto ini, gaya Orde Baru. Sekasur, sedapur, sesumur, sedulur. Betul nggak? Ya. Satu istri suami kita aja nggak sama dengan kita, wah bodoh banget kan. Itu caranya dulu. Yang sekasur sedapur dulu. Ya tetangga kita dekat dulu. Mulai dari sekarang Bu, karena ini tantangan kita terbesar ini adalah Bu, mohon maaf, ini perlu saya sampaikan. Orang cerdas pasti memilih Abi. Insya Allah 80% orang cerdas pasti memilih Abi. Betul, yakin? Betul kan? Orang berpendidikan. Cuman sayang Ibu, negara kita orang berpendidikan itu hanya 22%. Jadi tantangan kita terbesar itu adalah karena ada 49% orang yang tamat SD itu 49% balik. Jadi kita memang bapak-bapak ibu sini harus siap menjadi jurkam-jurkam yang meyakinkan dengan bahan-bahan yang kita sampaikan tadi. Bahwa ya, negara kita tuh dalam keadaan tidak baik-baik saja. Panjang lebar saya sampaikan tadi. Harus kita sampaikan secara persuasif. Nah selanjutnya RT RW masjid warung itu sikat semuanya. Sikat dari sekarang. Terus bagaimana organisasi dan menjadi. Nah ini pesan Pak Legis betul. Saya setuju Bang. Kita jadi jurkam sendiri. Di rumah kita, tetangga kita, dimanapun kita berada. Kita udah enak Bu, udah ada handphone, cari searching, udah banyak lah. Tentang kebaikan, amin ini udah banyak. Kita sudah diuntungkan secara kompetensi, secara track record. Kita sudah diuntungkan dari segala lini. Makanya heran nih saya sekarang. Pak Aris, itu kan luar biasa ya Bang Legis. Tapi selalu didegradasi dengan istilah pandai merangkai kata-kata. Padahal yang sebelah ini belum gitu kan. Kan aneh terjadi orang-orang yang pintar cerdas, tapi dibilang seolah pandai merangkai kata-kata. Seorang pemimpin itu memang harus pandai berbicara, pandai mendistribusikan pikirannya, harus pandai menggalang, menggerakkan, benar memimpin bangsa yang besar ini. Tidak cukup dengan asal sulfat dan belimbing sayur gitu. Nah ini harus kita lawan narasi-narasi ini gitu. Narasi ini. Nah selanjutnya itu selanjutnya setelah kita gunakan HP dan jaringan sosial media kita, jangan pernah lelah Bu, kirim aja terus, karena secara ilmu NLP, ini Bang Legis nih ahlinya, Neuro Linguistic Program, pesan itu minimal orang Indonesia itu rata-rata apabila 7 kali berulang-ulang, dia akan tertanam di dalam bawah sadarnya.
Kita lihat baliho, Pak Dimas Sardi. Balik lagi, Pak Dimas Sardi. 7 kali itu udah lekat langsung, Pak. Ada sebuah anekdot, ini mohon maaf nih, Pak Dimas Sardi lagi yang kena nih anekdotnya. Pak Gus Dur dia ke jalan-jalan ke Aceh. Sampai di Aceh dia bilang, Gus, katanya Monas itu udah dirubah ya catnya warnanya gitu. Gus Dur bilang, oh enggak lah kata dia. Masih kok seperti biasa. Oh ya. Terus Gus Dur lanjut ke Medan. Nyampe di Medan, Gus, katanya Monas dirubah ya catnya. Nah, Gus Dur udah mulai yakin, oh, kok ini nanya ini lagi ya kata dia. Antar dulu, saya tanya dulu kata dia. Dia terus ke Riau, ke Pekanbaru, orang nanya lagi. Gus, katanya Monas itu dirubah ya catnya gitu. Artinya, kesalahan pun yang dilakukan berulang bisa berubah menjadi kebenaran, Bu. Itu ada ilmunya, logical fallacy namanya, penyesatan logika. Nah, ilmu-ilmu ini diterapkan oleh rezim ini melalui kekuasaannya, melalui media. Nah, kalau kita diam saja, ya kalah kita secara narasi. Masa dibilang, kok IKN nggak jadi, kita jadi miskin. Dari mana? Kita aja hutang kita belum tertutupi. Nah, narasi-narasi ini harus kita lawan. Itu terakhir. Nah, yang terakhir, terus menjaga kawal suara. Ini wajib, Pak, hukumnya. Ini wajib. Makanya saya dengan Bang Jumhur Hidayat sepakat, people power di TPS, kita kawal suara Amin. Perlu begadang, Bu, bikin tenda itu di PPK Kelurahan itu. Jangan biarkan sedetik pun. Nah, kita punya senjata handphone. Videokan, rekam. Saya pernah mengatakan ke Timnas, kita harus buat simulasi. Kalau bisa simulasi kita lakukan di bulan Januari ini, insya Allah separuh jalan Amin insya Allah sudah menang. Karena kita tinggal mengawal, Bu. Mengawal ini bukan mudah. Jangan ingat nggak 2019 hitung yang bisa berubah-ubah. Nah, harus kita lawan. Quick count yang akan mereka lakukan, kita lawan dengan real count. Yang 1 kali 24 jam kita udah tahu hasil seluruhnya. Amin insya Allah menang. Takbir! Nah, kira-kira itu penyampaian saya pada kesempatan hari ini. Kita sepakat untuk melakukan perubahan, tugas kita memang berat. Makanya saya segera mencoba mensederhanakannya, cukup 2 saja. Kita raup suara sebanyak dengan berkampanye, dan kita bersama-sama turun kawal di TPS. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.